Perkembangannya kalau normal, tidak ada pandemi ya, itu sekitar mungkin seribuan pot satu bulan. Nah pas pandemi itu kita sampai 4.000 lebih. Assalamualaikum, aku Muri Anandayu, aku pemilik Me Time Factory. Aku jual aneka tanaman hias, ada pot juga, ada media tanam juga, dan aksesorisnya. Kenapa namanya Me Time Factory? Karena pengen banget punya usaha yang kalau punya produknya itu kita bener-bener waktunya me time gitu dengan momen tersebut gitu. Nah, kenapa ada factory? Karena harapannya adalah pengen menghasilkan produk yang banyak seperti pabrik-pabrik gitu. Jadi pengen mempunyai produk yang massal gitu, tapi menyenangkan buat setiap orang yang beli. Me Time ini udah berjalan hampir 4 tahun. Usaha ini memang nggak diduga, dari aku resign kantor karena senang berkreasi, jadi aku bikin usaha pot yang ditempel flanel gitu. Nah, karena bingung potnya banyak tapi tanamannya nggak ada, beralihlah kita ke tanaman. Kalau dulu kan karena aku memang mulainya sendiri dan yang yakin tuh cuma aku doang, suamiku pun belum yakin gitu. Jadi aku bener-bener buka usaha ini sendirian gitu, dari cari tanaman, hunting tanaman, karena dulu belum ada supplier yang datang ke toko aku gitu. Kalau sekarang supplier banyak yang datang ke aku gitu. Kemudian aku tata, aku bawa sendiri ke toko dan tata sendiri, bersihin toko sendiri, kirim sendiri, ekspedisi pun aku packing sendiri dan kirim sendiri ke ekspedisi. Itu bener-bener sendirian. Banyak ya dukanya, cuma ya kita sharing yang nggak sukanya aja. Yang dukanya dulu paling kalau belum banyak follower belum terlalu dipercaya gitu. Terus kemudian dulu belum punya supplier tetap, sekarang udah punya gitu. Terus dulu belum ada yang bantu, sekarang alhamdulillah ada yang bantu. Jadi aku sekarang seminggu bisa cuma beberapa hari aja ke toko, bahkan seminggu pun aku bisa nggak ke toko. Jadi bisa kontrol aja teman-teman yang di toko, ya lancar aja, jadi udah bisa mulai autopilot. Banyak banget sih kalau yang belum tercapai ya. Kalau punya usaha kan harus bisa mengembangkan, harus ada inovasi. Kalau enggak nanti pembelinya jadi bosen. Kalau yang pengen aku kembangkan ya kembangkan, pengen sih tempatnya dulu diperluas supaya bisa menambah tim lebih banyak, bisa punya koleksi yang lebih banyak. Pembukuan tuh ngaruh banget ya. Awal-awal di tahun pertama, kedua aku tuh nggak pakai pembukuan karena masih ribet sama pekerjaan. Jadinya aku ya manual aja gitu. Jadi punya satu dompet, ya uangnya puterin aja gitu di situ. Nah sekarang aku udah ada yang hitungin keuangan sendiri gitu. Meskipun masih manual ya, masih pakai Excel biasa. Jadi ya alhamdulillah dengan seperti itu kita kan bisa tahu grafik perkembangan kita seperti apa. Kemajuan, kekurangan, menutupi lubang-lubang yang ada gitu, terus meningkatkan performa, itu kan dari keuangan. Karena ya memang mayoritas patokan seorang pengusaha kan memang dari grafik keuangannya gitu. Kalau misalkan dulu awal mula itu nggak nyampe 1 juta, aku tuh belanja pertama kali itu aku ingat banget 300 ribuan. Itu pun aku udah bisa jualin. Kalau omset di awal buka sekitar hampir 4 tahun lalu itu aku satu hari bisa mulainya 100 ribuan ya gitu. Itu paling sedikitnya 100 ribuan 4 tahunan yang lalu, dan tanpa Instagram gitu. Jadi udah lumayan sebenarnya per harinya segitu. Nah untuk sekarang alhamdulillah meningkat terus. Perkembangannya kalau normal, tidak ada pandemi ya, itu sekitar mungkin seribuan pot satu bulan gitu, 1.000 sampai 2.000 gitu. Nah pas pandemi itu kita sampai 4.000 lebih tanpa kita mengadakan penjualan untuk pengiriman ekspedisi. Jadi hanya orang-orang yang datang, terus sama pengiriman dengan transportasi online gitu. Jadi apalagi kalau kita buka ekspedisi ya mungkin akan lebih banyak lagi ya, sekitar puluhan lah, di atas puluhan.
kalau konsumen ya, namanya konsumen kan beda-beda ya. Yang harus dikuatkan adalah hatinya si penjual ya gitu. Kadang kesini kan me time memang pembelinya banyak gitu. Terus penjualannya juga banyak. Meskipun tokonya kecil, jadi kadang orang berekspektasi kalau ini tuh tempatnya luas banget, gede banget gitu. Jadi kadang ada yang kesini suka mikirkan, oh ternyata tempatnya segini doang, akhirnya nggak jadi beli cuma gara-gara tempatnya kecil gitu. Kalau ingin buka usaha itu ada tiga hal yang harus diutamakan. Pertama, itu harus memberanikan diri gitu. Memberanikan diri seperti apa? Yaitu memberanikan diri untuk tidak malu, memberanikan diri untuk tidak gengsi, memberanikan diri untuk tidak konsumtif dengan barang-barang yang nggak perlu, terus memberanikan diri untuk tidak malas. Itu satu poin itu. Memperkaya diri dengan apa? Memperkaya diri dengan ilmu produk. Jadi jangan sampai kita jual produk tapi nggak tahu dari mana, bagaimana caranya, apa fungsinya, seperti itu. Memperkaya diri dengan produk, kemudian memperkaya diri dengan kemampuan marketing. Nah, kemampuan marketing ini dan kemampuan ilmu ini harus di-upgrade terus-menerus gitu. Karena produk bersaing, terus-menerus berkembang. Orang-orang berkembang, kalau kita nggak berkembang, kita ketinggalan. Nah, sebagus-bagusnya produk kita, kalau kita nggak bisa memasarkan, nggak bisa laku. Sejago-jagonya kita memasarkan, produk kita nggak bagus, orang akan kecewa dan nggak akan balik lagi. Kemudian kekuatan, yang poin ketiga. Kekuatan apa? Kekuatan untuk bersedekah. Kekuatan untuk taat sama agama gitu. Karena menurut aku apapun yang kita lakukan itu dasarnya harus agama dulu. Jadi kalau kita jualan tidak punya dasar agama, kita akan curang, ya kan? Kita akan bohong gitu. Jadi ya dasarnya harus agama dulu. 3 poin itu, keberanian, kekayaan, sama kekuatan, itu kuncinya gitu deh.